Dalam pertandingan laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dengan Arab Saudi di Gelora Bung Karno nanti malam, sudah bersama kami reporter Aurelia Zafira untuk mengabarkan kondisi terkini dari GBK. Dan juga di studio nanti juga akan ada jurnalis TV One Putri Viola yang akan membahas kans Timnas Indonesia saat melakoni laga melawan Timnas Arab Saudi nanti malam. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kami Aurelia Zafira di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat pagi Aurel, silakan laporan Anda. Ya baik Fasal dan juga pemirsa, benar sekali pagi ini kami sudah berada di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, yang mana kami ingin mengabarkan jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada malam nanti sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang mana pertandingan ini merupakan pertandingan ke-6 putaran ketiga yang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana duel kedua di putaran ketiga ini sebelumnya Indonesia sudah sempat melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City pada September lalu. Nah, skuad Garuda juga akan menyambut kedatangan dari The Garden Falcons setelah kekalahan dari Timnas Jepang 0-4 pada hari Jumat lalu. Dalam laga kemarin memang Indonesia tidak dapat mencetak gol meski banyak peluang. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia saat ini masih berada di dasar klasemen grup C dengan total 3 poin. Sementara Jepang kokoh di 13 poin, pemirsa, yang mana unggul 7 poin dari 3 lainnya yang memiliki poin sama, yaitu 6 poin, yakni Australia, Arab Saudi dan juga Cina. Mungkin demikian Fasal yang dapat kami sampaikan dari Gelora Bung Karno jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Saya kembalikan ke studio. Laporan lengkap Anda. Dan pemirsa, jelang pertandingan laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, di sini sudah bersama kami bergabung reporter TV One kecintaan kita semua, Putri Viola. Halo, pagi Fasal. Selamat pagi Putri, bagaimana kabar Anda? Kabarnya alhamdulillah baik, Fasal juga baik. Kalau saya sehat, semangat dan optimis Indonesia menang, Putri. Saya suka ini suara dari para supporter tim kita juga yang memang banyak sekali yang kemudian berhadapan dengan Arab Saudi. Kita tetap berikan dukungan yang luar biasa untuk timnas, tetap optimistis begitu kan. Jadi saya hari ini kabarnya baik tapi juga agak deg-degan gitu kan. Karena setelah kemarin menderita kekalahan dari Jepang, mampukah kemudian Indonesia membalikkan keadaan karena kalah digulung kalau saya bilang dengan kekalahan 0-4 di kandang sendiri. Ini juga rasanya bisa menurunkan motivasi dan juga mental dari para pemain timnas. Tapi harapan kita nggak seperti itu. Harapan kita para pemain bisa belajar banyak dari kesalahan yang mereka lakukan saat berhadapan dengan Jepang dan juga bangkit kembali saat berhadapan dengan Arab Saudi, Fasal. Oke, Putri, tapi kalau kita melihat secara peringkat FIFA, Arab Saudi bertengger di peringkat 59 dan Indonesia masih di peringkat 130. Bagaimana Anda melihat kans timnas Indonesia dalam pertandingan nanti malam? Putri. Baik, bukan hanya ranking FIFA yang berbeda, tapi kita juga lihat lebih mengerucut lagi kepada daftar klasemen di grup C kali ini di lanjutan kualifikasi babak ketiga menuju ke Piala Dunia 2026. Kalau kita lihat memang ada di peringkat 3 Arab Saudi, sementara itu Indonesia terdampar di juru kunci peringkat 6. Nah, ini membawa poin penting ataupun juga nilai penting bagi Indonesia dan juga Arab Saudi sebenarnya. Kalau kita bisa lihat juga Fasal, apa yang menjadi makna dari pertemuan kedua negara di pertandingan malam nanti adalah Indonesia ini punya 5 laga tersisa di babak ketiga di grup C ini. Ada 3 laga kandang, 2 laga tandang. Nah, 3 laga kandang ini pertandingan pertamanya adalah saat berhadapan dengan Arab Saudi. Sehingga kemudian Indonesia harus manfaatkan dengan baik. Tidak ada kata lain selain mendapatkan ataupun juga mendapatkan poin, mendapatkan angka. Jadi Anda bayangkan Fasal, hingga saat ini 5 pertandingan sudah dilalui. Tapi Indonesia belum pernah mendapatkan 1 kali pun kemenangan. Rasanya pantas kalau para pemain timnas kita memberikan kado, memberikan hadiah. Setidaknya hadiah penutup tahun begitu. Karena ini merupakan pertandingan terakhir di tahun 2024. Yang tentunya dalam rangka kualifikasi Piala Dunia ya. Nanti di bulan Desember juga timnas kita akan berlaga di ajang Piala AFF. Tapi itu ajang yang berbeda. Nah, rasanya juga tidak salah untuk bisa memberikan kado penutup tahun
bagi para pendukung timnas, yaitu dengan meraih angka, meraih kemenangan. Kita harapkan ada 3 angka, kemudian juga kalau memang menahan hasil imbang setidaknya 1 angka bisa menjadi tambahan bagi Indonesia. Karena memang Fasal, kalau nanti Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini meraih kemenangan, ada 3 tambahan angka, sementara 2 negara yang di atasnya kalah, Cina kalah dari Jepang, kita harapkan seperti itu, Bahrain kalah dari Australia, Indonesia bisa melompat naik, bisa memperbaiki peringkatnya ada di peringkat 4. Nah, memang targetnya saat ini kan kemudian Indonesia bisa masuk 4 besar, agar bisa melanjutkan langkah ke menuju fase berikutnya. Itu harapan kita, Fasal. Oke, tentu kita wajib menang untuk menjaga asa supaya bisa lolos ke babak selanjutnya, Putri. Namun mari kita berhitung bagaimana jika hasilnya tidak maksimal. Kita tidak berbicara kalah. Saya yakin Indonesia tidak kalah. Tapi bagaimana jika imbang? Hitung-hitungannya seperti apa, Putri? Tentunya hasil imbang ataupun juga hasil kalah ini akan memperberat langkah dari para pemain kita. Apalagi seperti yang sudah saya katakan tadi, di tahun 2025 artinya nanti ada 4 pertandingan tersisa, 2 laga kandang dan 2 laga tandang. 2 laga tandang ini juga berhadapan dengan lawan-lawan yang begitu berat, termasuk juga pertandingan terakhir ini adalah berhadapan dengan Jepang. Apalagi kita tahu saat ini juga timnas kemarin sedang dalam tekanan. Jadi coba Fasal bayangkan saat ini kita ada di juru kunci, belum pernah meraih kemenangan 1 kali pun, begitu kan? Produktivitas gol juga tidak cukup baik. Kemudian dalam tekanan bahkan banyak sekali yang menyerukan agar stay out begitu. Sehingga kondisi-kondisi ini jika kemudian Indonesia kalah, gagal menang dalam pertandingan kali ini, tentu akan menurunkan motivasi dari para pemain. Nanti kita bisa bayangkan nanti 2025 menghadapi 4 laga yang tersisa seperti apa mereka, tentu sulitnya untuk bisa mendongkrak moral para pemain. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi sebuah lompatan. Nah, apakah kemudian kansnya ada untuk meraih kemenangan? Saya percaya ada. Arab Saudi memang pemain ataupun juga tim yang tadi Fasal sudah katakan peringkatnya jauh di atas kita. Tapi bukannya tidak bisa ditahan imbang dan bukannya tidak bisa dikalahkan. Belajar dari pertemuan pertama di fase ini, di grup C ini, karena lawan pertama pada saat itu adalah Arab Saudi juga berhadapan dengan Indonesia. Indonesia mampu mencetak gol awal begitu di menit 19, kemudian juga memaksakan hasil imbang pada saat itu. Dan bahkan di babak kedua Arab Saudi gagal untuk bisa menjebol gawang Indonesia. Artinya kans itu masih ada. Nanti kita mungkin bisa melihat apakah kemudian di bawah tekanan Indonesia bisa mengatasi hal itu semua dan bisa bangkit saat berhadapan dengan Arab Saudi. Baik Putri, di pertandingan melawan Jepang kita melihat bersama bahwa timnas Indonesia itu berhasil mengimbangi Jepang selama sekitar 30 menit lamanya. Meskipun bahkan kita berhasil menciptakan peluang emas meskipun gagal mencetak gol. Nah, berkaca pada pertandingan tersebut, Anda melihat berarti memang harus ada evaluasi atau peningkatan dari sisi penyelesaian air ya, Putri? Betul. Ya, memang ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Coach Sintayong sendiri saat melakukan konferensi pers. Ada beberapa hal yang dia merasa kecewa akan para pasukannya ini atau kinerja para pasukannya di lapangan. Termasuk adalah salah satunya tidak mampu memanfaatkan peluang emas. Jadi kalau ada kata pada saat itu peluang emas itu bisa dilakukan, gol awal atau gol pembuka lahir dari Indonesia, Coach Sintayong masih yakin bahwa mungkin akan berbeda ceritanya. Tapi pada saat pertandingan kemarin saat berhadapan dengan Jepang, selain kemudian tidak mampu memanfaatkan peluang matang, peluang emas, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita. Blunder-blunder termasuk juga gol pertama terjadinya adalah gol bunuh diri, begitu kan? Nah, ada satu hal lagi yang disoroti oleh Coach Sintayong adalah para pemain kita ini tidak bisa menjaga level permainannya secara konsisten mulai awal hingga akhir. Konsentrasi penuh, fokus penuh, menjaga kekuatan stamina, itu yang mungkin nanti kita butuhkan saat berhadapan dengan Arab Saudi. Karena Arab Saudi ini kalau kita bicara tenaga sangat luar biasa. Ada satu lagi Fasal, Arab Saudi yang ditemui Indonesia pada malam hari ini mungkin adalah Arab Saudi yang berbeda yang ditemui oleh Indonesia pada pertandingan pertama kemarin. Kenapa? Karena saat ini sudah dengan pelatih baru. Nah, rupanya secara motivasi, secara moral, para pemain timnas Arab Saudi ini berbeda. Mereka cukup termotivasi, cukup bangkit. Bahkan pada saat berhadapan dengan Australia kemarin, mereka tampil ngegas, gaspol mulai dari awal hingga akhir. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai kemudian Indonesia mengendurkan permainan mulai di babak kedua hingga akhir. Fasal. Kita lihat klasmen di layar, Putri, timnas Indonesia berada di peringkat juru kunci. Ya, juru kunci. Ada di peringkat 6, ini merupakan hal yang mengecewakan juga untuk kita. Itu tadi yang sudah sempat saya singgung. Masih belum meraih kemenangan satupun hingga 5 pertandingan dilalui. Padahal pada waktu itu berhadapan dengan Bahrain dan Cina adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di bulan lalu itu ya, di bulan Oktober. Tapi ternyata gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan Cina dan Bahrain. Dan kita
mendapatkan 3 kali imbang atau mengakhiri pertandingan dengan 3 kali seri, kemudian juga menderita kekalahan dari Cina dan juga kekalahan dari Jepang, sehingga Faisal bisa lihat ada 3 tim di sana yang mendapatkan poin sama, yaitu poin 6, Australia, Arab Saudi, dan Cina. Kemudian Bahrain mendapatkan 5, sementara kita terpaut jauh. Kita ada atau hanya mendapatkan 3 angka dari hasil 3 kali imbang. Kalau kita bicara mengenai klasemen ini yang sudah sempat saya singgung tadi, kalau andai kata Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi pada malam hari ini, sementara Cina ditumbangkan oleh Jepang, Bahrain juga ditumbangkan oleh Australia, kita bisa masuk di sana menggantikan posisi Cina di peringkat keempat. Nah, bicara mengenai klasemen ini, Arab Saudi juga masih ketar-ketir sebenarnya, masih deg-degan, karena kalau kita lihat 6 poinnya, saya sudah sempat sampaikan tadi masih kalau ada. Saya melihat Arab Saudi juga tidak bagus-bagus amat ya, Putri, dalam perebutan klasemen ini, Putri. Betul. Kalau saya bisa katakan, termasuk kita baca dari daftar klasemen ini saja, Arab Saudi sama sekali tidak impresif melewati babak ketiga di grup C ini. Jadi Arab Saudi juga hanya bisa menang 1 kali, kemudian imbang 3 kali dan kalah 1 kali. Itu yang bisa kita katakan. Ada satu lagi permasalahan yang sepertinya belum bisa dipecahkan walaupun Arab Saudi ini bersama dengan pelatih yang baru yaitu Herve Renard, bahwa mereka masih belum bisa memecahkan kebuntuan. Pada pertandingan terakhir berhadapan dengan Australia memang sudah tampak perbedaan pola permainan saat berhadapan dengan Australia, tapi rupanya masih buntu di sana, sempat mencetak gol di penghujung pertandingan tapi dianulir. Nah, ini mungkin yang nanti coba dipecahkan oleh para pemain dari Arab Saudi termasuk juga pelatih untuk bisa mengatasi kebuntuan, dan apakah kemudian setelah mereka absen selama 3 pertandingan tidak mencetak gol sama sekali, apakah kemudian mereka akan mampu menjebol gawang Martin Pas? Nanti kita tunggu malam nanti. Baik Putri, kita menangkap poin yang Putri sampaikan. Singkat saja prediksi skor nanti malam. Oke, prediksi skor saya sepertinya mewakili suara dari para supporter timnas yang menginginkan Indonesia tidak hanya mendapatkan hasil imbang, tapi Indonesia bisa meraih kemenangan, dan kita harapkan seperti itu. Indonesia bisa keluar dari tekanan. Saya harapkan Indonesia bisa meraih kemenangan 2-1 atas Arab Saudi. Oke, baik. Terima kasih Putri atas pemaparan lengkapnya. Tentu kita berharap Indonesia bisa meraih hasil maksimal melawan timnas Arab Saudi nanti Betul malam. sekali. Terima kasih Putri. Ya.